Beliau memiliki kisah perdebatan yang sangat menarik dengan kaum Wahabi. Dalam kitabnya Ju'nat Al-Attar, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal a'mal. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wassahbihi wattabi'ina lahum bi ihsani ila akhiril ayyam. Asabiku semua, Al-Imam Al-Syekh Al-Hafiz Ahmad bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari Al-Hasani adalah ulama ahli hadis yang terakhir menyandang gelar Al-Hafiz, gelar kesarjanaan tertinggi dalam bidang ilmu hadis. Beliau memiliki kisah perdebatan yang sangat menarik dengan kaum Wahabi. Dalam kitabnya Ju'nat Al-Attar, sebuah autobiografi yang meriwayatkan perjalanan hidupnya, beliau mencatat kisah tersebut. Pada tahun 1356 Hijriah, ketika saya menunaikan ibadah haji, saya berkumpul dengan 3 orang ulama Wahabi di rumah Syekh Abdullah Sani di Mekkah, yang juga ulama Wahabi dari Najd. Dalam pembicaraan itu, mereka menampilkan seolah-olah mereka ahli hadis. Amaliyahnya sesuai dengan hadis dan anti taklid. Tanpa terasa, pembicaraan pun masuk pada soal penetapan ketinggian tempat Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada di atas arsy sesuai dengan ideologi Wahabi. Asabiku semua, mereka menyebutkan beberapa ayat Al-Quran yang secara literal atau zahir mengarah pada pengertian bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada di atas arsy sesuai keyakinan mereka. Akhirnya yaitu Syekh Al-Imam Al-Ghumari berkata kepada mereka, apakah ayat-ayat yang Anda sebutkan tadi termasuk bagian dari Al-Quran? Wahabi menjawab, ya. Kemudian Syekh Al-Ghumari berkata, apakah meyakini apa yang menjadi maksud ayat-ayat tersebut dihukumi wajib? Wahabi menjawab, ya. Kemudian Syekh Al-Ghumari berkata, bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang dimana berbunyi wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dalam Quran surah Al-Hadid ayat 4. Apakah ini termasuk Al-Quran? Kemudian Wahabi tersebut menjawab, ya, termasuk Al-Quran. Kemudian Syekh Al-Ghumari berkata, bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, ma yakunu min najwa thalathatin illa wa huwa rabi'uhum. Tiada pembicaraan rahasia antara 3 orang melainkan dialah keempatnya. Dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 7. Apakah ayat ini termasuk Al-Quran juga? Kemudian Wahabi itu menjawab, ya, termasuk Al-Quran. Kemudian Syekh Al-Ghumari berkata, kedua ayat ini
menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ada di langit. Mengapa Anda menganggap ayat-ayat yang Anda sebutkan tadi, yang menurut asumsi Anda menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada di langit, lebih utama untuk diyakini daripada kedua ayat yang saya sebutkan yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ada di langit? Padahal kesemuanya juga dari Allah Subhanahu wa taala. Asabiku semua. Kemudian Wahabi itu menjawab. Imam Ahmad mengatakan demikian. Kemudian Syekh Al-Ghumari berkata kepada mereka, mengapa kalian taklid kepada Imam Ahmad dan tidak mengikuti dalil? Asabiku semua. 3 ulama Wahabi itu pun terbungkam. Tak satu kalimat pun keluar dari mulut mereka. Sebenarnya, kata Syekh Al-Ghumari, saya menunggu jawaban mereka bahwa ayat-ayat yang saya sebutkan tadi harus ditakwil. Sementara ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada di langit tidak boleh ditakwil. Seandainya mereka menjawab demikian, tentu saja, kata Syekh Al-Ghumari, saya akan bertanya kepada mereka, siapa yang mewajibkan mentakwil ayat-ayat yang saya sebutkan dan melarang mentakwil ayat-ayat yang kalian sebutkan tadi? Seandainya mereka mengklaim adanya ijma ulama yang mengharuskan mentakwil ayat-ayat yang saya sebutkan tadi, tentu saja, kata Syekh Al-Ghumari, saya akan menceritakan kepada mereka informasi beberapa ulama seperti Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar ya, tentang ijma ulama salaf untuk tidak mentakwil semua ayat-ayat sifat dalam Al-Quran. Bahkan yang wajib harus mengikuti pendekatan tafwid, menyerahkan pengertiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Asabiku semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kisah Al-Imam Al-Hafiz Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari dengan 3 ulama terhebat kaum Wahabi. Ya, asabiku semua dimuliakan Allah. Ya, mungkin pada video kali ini ya bisa menambah referensi kita, menambah keilmuan kita, menambah wawasan kita. Ya, bagaimana ulama-ulama kita terdahulu luar biasa. Ya. Mereka berdebat pun ya dengan hikmah, ya, dengan ilmu, bukan kayak kita zaman sekarang ingin berdebat di kolom komentar, ya, cari di Google, copy, terus paste di kolom komentar, ya. Nah, ya, sahabatku semua dimuliakan Allah. Sebelum kita itu ingin berdebat dengan orang lain, ya, berilmulah dulu, ya, perbanyak referensi. Karena juga ulama-ulama kita terdahulu, ya, yang namanya perdebatan itu, kalau enggak ilmiah, ya, mereka enggak mau ngeladenin. Ya, kalau cuman zaman sekarang ilmiah enggak ilmiah, pokok ladeni terus. Sahabatku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kisah tadi bisa menjadi pelajaran untuk kita semua, ya, menjadi ilmu untuk kita semua. Yaitu kisah tentang perdebatan Syekh Al-Ghumari dengan 3 tokoh ulama Wahabi. Ya, mungkin itu dapat kami sampaikan. Sekiranya video yang bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.